محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولينا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahul wahidul azizul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak ada ilah yang patut disembah selain Dia. Tidak ada Tuhan yang patut ditakuti karena siksanya yang keras selain Dia. Dan tidak ada Tuhan yang bisa menolong kita dari kesulitan dunia maupun kesusahan akhirat selain Dia dengan keluasan rahmat-Nya. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang dapat memberikan mudarat dan manfaat kepada segenap umat. Dan Dialah Allah Sang Maha Pemberi petunjuk serta rahmat. Selanjutnya, mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan pakaian takwa sebagai pakaian kebesaran kita, karena sebaik-baik pakaian yang dipakai oleh seorang hamba adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Salah satu tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dan menjadikannya berkuasa atasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam menjalankan ibadah atau penghambaan kepada Allah, Allah telah menentukan cara-caranya yang telah dijelaskan dan dijabarkan secara gamblang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa semua ibadah yang kita lakukan, baik itu salat kita, zakat kita, puasa kita, dan ibadah lainnya, tujuannya yang utama adalah satu, yaitu menjadikan kita seorang hamba yang bertakwa, hamba yang mengerti antara hak dan kewajibannya, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta maupun terhadap sesama manusia.
Dengan kata lain, suatu ibadah yang kita lakukan akan dikatakan berhasil jika menghasilkan individu-individu yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 21. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat id rahimakumullah. Menjadi seorang hamba yang bertakwa adalah cita-cita kita selaku seorang muslim. Namun untuk meraih itu tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan. Banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi, baik berasal dari diri kita sendiri maupun yang berasal dari luar diri kita. Dan diperlukan sebuah usaha yang nyata lagi ekstra, sehingga antara cita-cita, keinginan dan harapan sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Salah satunya adalah dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Khamsun hunna alamatul muttaqin. Awwaluha alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu wa yaghlibu farja wal lisan wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan wa idza asabahu syai'un qalilun minad dini igtamma dzalika wa la yamla'u batnahu minal halali khaufan min ay yukhalitahu haram wa yara an-nasa kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat." Ada 5 hal yang merupakan tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang pertama, awwaluha alla yujalisa illa man yuslihud dina mahu wa yaghlibu farja wal lisan. Ia tidak suka bergaul kecuali dengan orang-orang yang dapat memperbaiki agamanya dan dapat membuatnya memelihara kemaluan serta lisan. Orang yang bertakwa bukanlah orang yang menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang pandai memposisikan dirinya dan pandai membagi waktunya. Kapan ia harus beribadah kepada Allah dan kapan ia harus bergaul dengan sesama. Ketika ia beribadah kepada Allah, maka ia melakukan ibadahnya dengan penuh kesungguhan, seakan-akan ibadah yang ia lakukan saat itu adalah ibadah yang terakhir kali baginya. Karena malaikat maut sudah bersiap-siap mencabut nyawanya. Dan tatkala ia bergaul dengan sesama, ia pun tidak asal sembarang saja bergaul, melainkan hanya dengan orang-orang yang dia anggap bisa memperbaiki kualitas agamanya dan dapat membawa dirinya lebih dekat lagi kepada Tuhannya, serta dapat mencegah kemaluannya dari perbuatan dosa dan mencegah lisannya dari perbuatan ghibah, dusta dan lain sebagainya yang biasanya banyak terjadi karena pengaruh teman sepergaulan. Yang kedua, wa idza asabahu syai'un azimun minad dunya yarahu wabalan. Jika ia mendapat musibah besar dalam urusan duniawi, ia menganggapnya sebagai cobaan. Seperti wabah corona yang melanda dunia yang telah merenggut banyak jiwa manusia. Perekonomian negara carut marut, banyak orang yang kehilangan daripada pekerjaannya akibat di PHK, yang berarti hilanglah sumber nafkah bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Orang yang bertakwa, ia tidak akan pernah berputus asa lantaran musibah yang diterimanya.
Bahkan ia bersyukur dan bersabar dengan musibah itu karena ia yakin musibah yang menimpanya besar maupun kecil seperti kematian, kehilangan harta dan lain sebagainya merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Dan ia pun yakin bahwa Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik dengan perantara musibah itu, dengan syarat ia menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Yang ketiga, wa idza asabahu syai'un qalilun minad dini igtamma dzalika. Jika mendapat musibah dalam urusan agama meskipun itu sepele, ia amat bersedih atas itu. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan agama sebagai ruhnya kehidupan, dan aktivitas ibadah yang diperintahkan agama kepadanya merupakan makanan pokok baginya yang harus ia dapatkan. Sehingga jika ada satu saja perintah agama yang tertinggal, dan itu pun bukan karena kesalahannya, ia akan merasa bersedih walaupun perintah itu sunnah hukumnya. Dan ia akan lebih bersedih lagi jika perintah agama yang tertinggal itu disebabkan karena kelalaiannya. Pertanyaannya, sudahkah kita merasakan itu? Yang keempat, wala yamla'u batnahu minal halali khaufan min ayyu khalituhu haram. Ia tidak suka memenuhi perutnya dengan makanan yang halal sekalipun karena khawatir kalau yang halal itu tercampur dengan yang haram. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berucap, baik terhadap urusan yang besar maupun terhadap sesuatu yang kecil. Salah satu di antaranya adalah makan minum, yang menurut sebagian besar dari kita adalah sesuatu yang sepele. Orang yang bertakwa, ia tidak akan mudah begitu saja memasukkan makanan dan minuman yang ia dapat dalam tubuhnya sebelum jelas kehalalan daripada keduanya. Dan jika pun sudah terbukti kehalalannya, ia pun tetap berhati-hati menjaga kehalalannya dengan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakannya karena takut terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Karena makanan dan minuman dan apapun yang kita gunakan memberikan pengaruh terhadap kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian makanan, minuman, dan semua yang kita pakai, kalau semuanya berasal dari sesuatu yang halal, maka akan memberikan ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan hidup, dan juga akan mengundang berkah Allah Subhanahu wa taala serta memungkinkan diterimanya seluruh aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa yaron nasa kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Ia memandang orang lain bersih dari dosa sementara dirinya sendiri sebagai orang yang penuh dengan dosa. Orang yang bertakwa, ia tidak akan memposisikan dirinya sebagai orang yang bersih dari dosa, orang yang selamat dari aib dan celah, tidak pernah berbuat salah dan selalu benar sehingga orang lain harus patuh dan menghormatinya serta harus selalu memuliakannya. Tidak. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang rendah hati, orang yang mawas diri dan pandai mengintrospeksi diri, menganggap dirinya adalah orang yang banyak salah dan dosa, serta memandang orang lain lebih baik dan mulia dibandingkan dirinya sendiri. Ia tidak bangga dan tidak merasa cukup dengan kebaikan yang ia lakukan. Bahkan ia selalu merasa kurang dengan kebaikan yang ia lakukan dengan memposisikan orang lain lebih baik daripada dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Dalam perjalanan hidup guna mencapai tujuan kita, yaitu menjadi orang yang bertakwa, kita sering menemui halangan, rintangan dan keinginan-keinginan yang mengotori hati kita, sehingga tujuan yang hendak kita capai menjadi samar, bahkan hilang sama sekali. Mestinya kita menghamba hanya kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepadanya. Namun yang menjadi atau yang malah yang terjadi sebaliknya, kita menghamba kepada kekayaan, kekuasaan dan jabatan, menomorsatukan pekerjaan daripada perintah Tuhan, lebih mendahulukan keinginan atasan daripada keinginan Tuhan, memuja habis kesuksesan, menjadi budak pemikiran-pemikiran setan yang menyesatkan, memuliakan sesuatu yang harusnya dikucilkan, dan akhirnya hidup kita hanya capek untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan. Oleh karena itu, Ramadan dihadirkan kepada kita dengan kewajiban menjalankan puasa di dalamnya. Salah satu tujuannya adalah agar kita kembali ke awal tujuan penciptaan kita, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Agar kita sadar siapa sebenarnya kita, agar kita sadar apa itu dunia, dan agar kita sadar yang harus kita lakukan dan kita utamakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita keluar meninggalkan Ramadan ini, kita keluar dengan menyandang gelar al-muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang bersih hatinya, baik akhlaknya, manis tutur katanya, yang setiap perkataan dan perbuatannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Namun dalam kenyataannya, puasa hanya sekedar puasa. Ia tak lain hanya merupakan rutinitas ibadah tahunan yang selalu kita tunggu-tunggu dan kita agung-agungkan kedatangannya. Tapi hanya sedikit dari kita yang bisa mengambil pelajaran darinya. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun ia masih tetap melakukan korupsi, ia masih mencuri, ia masih menipu, ia masih menjilat atau melakukan apa saja guna memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Ia rela mengorbankan akidah dan keimanan demi harta kekayaan dan langgengnya kekuasaan. Sungguh kelaparan lebih ia takuti daripada dahsyatnya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Ia belajar di bangku sekolah bukan karena itu perintah Allah, dan bukan pula untuk mencari ilmunya, melainkan ia belajar di sekolah agar bisa bekerja dan bisa berjalan sambil membusungkan dada dengan sederet gelar yang ia punya. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun dalam kenyataannya ia lebih takut kepada manusia daripada azab Tuhannya. Ia lebih senang membicarakan aib orang lain daripada mengintrospeksi dirinya sendiri. Ia lebih senang membasahi bibirnya dengan gibah dan dusta daripada zikir dan doa. Hatinya masih sering bahasa bahagia melihat tetangganya jatuh menderita. Ia masih mudah untuk mentertawakan jika temannya dalam kegagalan. Mulutnya pintar memuji, namun hatinya lebih sering mencaci maki. Dan berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia semakin jauh dari Tuhannya. Hal ini terjadi karena yang menjadi motivasi utama dia berpuasa bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena urusan keduniaan, seperti ingin mengurangi berat badan, karena puasa ikut-ikutan teman, karena ingin mengharapkan pujian, ataupun karena malu kalau kelihat dengan calon mertua dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu tentu saja tidak sesuai dengan tujuan daripada puasa itu sendiri. Akhirnya saudara-saudara semuanya, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa yang kita lakukan ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dalam artian yang sebenar-benarnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini mudah-mudahan kita semuanya
termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang kembali fitrah sebagaimana pertama kali kita dilahirkan ke muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina bidayatil Qur'an wa najjina minan nari bihurmatil Qur'an wa yassir umurana umura dunya wal akhirah bil Qur'anil karim. Rabbana fir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim wazkurkum wassallu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.